Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil dari kerjasama kami yang berjudul Kemampuan Aplikasi dalam Penilaian dan Evaluasi UBD. Untuk anggotanya, dengan saya sendiri Nur Rahmah, Umul Khairah, Rozatul Jannah, Iza Salfiani, dan Nurjana. Dan untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Dengan saya sendiri, Nurjana, ingin menjelaskan tentang kemampuan aplikasi. Jadi, UBD diimplementasikan dalam pembelajaran menggunakan metode Beko Design. Jadi, pendekatan UBD ini sudah diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas dan dinyatakan efektif dan dapat meningkatkan motivasi serta aktivitas belajar siswa. Adapun kemampuan aplikasi yaitu menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai suatu dalam situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari atau sebuah simulasi. Adapun aspek indikatornya meliputi yang pertama ada efektif, yang kedua ada efisien, yang ketiga ada kefasihan, yang keempat ada adaptif, yang terakhir anggun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Umul Khairah ingin menjelaskan terkait indikator yang pertama yaitu efektif. Kemampuan aplikasi dalam pembuatan evaluasi harus memuat 5 kriteria penilaian, yaitu yang pertama efektif. Nah, pada proses efektif ini terjadinya suatu efek dalam suatu perbuatan sesuai dengan yang dikehendaki dalam pembelajaran. Nah, biasanya ditandai dan diukur oleh tingkat pencapaian tujuan. Kemudian, kemampuan menggunakan penilaian yang dikembangkan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku atau keterampilan yang diharapkan muncul dalam diri peserta didik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Indikator dalam penilaian ini meliputi kecermatan penguasaan konsep dan kecepatan unjuk kerja. Pembelajaran yang efektif tidak terlepas dari mutu pembelajaran yang berkualitas, karena kualitas hasil peserta didik tergantung pada efektivitas proses pembelajaran yang terjadi. Kemudian ada 4 strategi pembelajaran yang efektif, yaitu yang pertama, visualisasi. Nah, dalam visualisasi ini menghidupkan konsep akademik yang membosankan dengan pengalaman belajar dan praktis dapat membantu peserta didik dalam memahami bagaimana penerapan materi yang dipelajari di dalam kelas dan dunia nyata. Contohnya menampilkan foto atau video serta kegiatan yang mendorong peserta didik untuk bereksperimen dan aktif dalam kelas. Kemudian yang kedua, pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif ini mendorong peserta didik untuk bekerja sama dengan membentuk kelompok serta mengekspresikan ide-ide peserta didik secara verbal dan menanggapi teman-temannya, sehingga mendorong peserta didik lebih percaya diri dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Sebagai contohnya itu melakukan drama pendek di dalam kelas. Kemudian yang ketiga itu instruksi berbasis pertanyaan. Mengajukan pertanyaan yang mendorong peserta didik untuk berpikir sendiri dan menjadi pembelajar yang lebih mandiri dengan mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan yang menggali lebih dalam sehingga akan mampu meningkatkan keterampilan dalam pemecahan permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian yang keempat itu adalah penggunaan teknologi di dalam kelas, di mana penggunaan teknologi di dalam kelas ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk melibatkan peserta didik. Nah, kemudian guru secara aktif terutama dapat menggunakan media digital, contohnya pada penggunaan smartphone, PowerPoint dalam proses pembelajaran, kemudian video dan teknologi lainnya. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya Rozatul Jannah akan melanjutkan penjelasan pada kriteria penilaian yang kedua, yaitu efisien. Efisien sendiri bermakna sebagai usaha atau proses dalam menyelesaikan sesuatu secara optimal, menggunakan penilaian terhadap peserta didik berdasarkan penggunaan sumber daya seperti biaya, waktu, usaha, dan tenaga untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Indikator dalam penilaian ini yaitu meminimalkan sumber daya, namun mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, efisien diartikan sebagai manajemen kontrol, sebagaimana kita bisa memanajemen tenaga waktu bahkan uang, karena setiap pekerjaan yang kita kerjakan tentunya harus berkonsep pada efisien. Jadi dalam layanan BK itu kita harus mengutamakan keefisienan agar tujuan dalam layanan dapat tercapai dengan maksimal. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, saya Iza Sofiyani akan melanjutkan tentang kriteria fasih. Fasih dalam mengetahui banyaknya kosakata akan memudahkan kita dalam menyampaikan pendapat yang ingin kita sampaikan kepada seseorang. Menggunakan penilaian dikembangkan untuk mengukur kelancaran peserta didik dan dalam berbicara. Indikator dalam penilaian ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan dengan mudah, cepat, dan ekspresif tanpa banyak usaha dan dengan sedikit kesulitan dalam memahami konsep. Kefasihan dalam membaca juga dapat diartikan sebagai kemampuan membaca teks dengan mudah, cepat, ekspresif, dan tanpa banyak usaha, serta sedikit kesulitan untuk memahami arti dari teks yang dibaca. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kriteria keempat adalah adaptif, yang mana adaptif memiliki arti mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan dapat diartikan juga sebagai kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan kegiatan umum sehari-hari sesuai dengan usia dan berkaitan dengan budaya kelompoknya. Menggunakan penilaian yang dikembangkan untuk mengukur perilaku peserta didik sesuai dengan lingkungan atau situasi tertentu. Adapun indikator dalam penilaian ini yaitu peserta didik mampu memanfaatkan benda-benda di sekitar lingkungan dan menguasai kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Dan untuk poin kelimanya yaitu anggun ataupun graceful. Anggun artinya apik dan berwibawa atau tingkah laku. Setiap peserta didik memiliki karakter berbeda-beda. Pendidik bisa menentukan metode, strategi, dan komponen pembelajaran lain yang tepat sehingga membuat hasil belajar ini lebih optimal dan bermakna. Dengan menggunakan penilaian yang dikembangkan untuk mengukur keindahan yang disajikan dalam pelaporan hasil kerja peserta didik. Indikator dalam penilaian itu yaitu kreativitas dan keapikan. Perilaku pelajar adalah suatu sikap yang muncul dari diri peserta didik dalam menanggapi dan merespons setiap kegiatan dalam pembelajaran dan menunjukkan sikap antusias dan bertanggung jawab atas kesepakatan belajar yang diberikan pada peserta didik. Dan untuk sekian dan terima kasih, kami tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.